Lihat itu. Wah, itu ular yang panjang. Nah, ini adalah spesies nokturnal dan arboreal, yang berarti mereka berada di pepohonan pada malam hari untuk berburu mangsanya. Mereka ini istimewa kan? Astaga. Apa kabar Kayo Dipek? Sekarang kami berada di sisi Karibia, Costa Rica. Dan selama 2 minggu terakhir, kami telah tinggal di cagar alam Pusat Penelitian Amfibi Costa Rica. Tepat di seberang jembatan ini, ada hutan hujan. Dan setiap malam, kami telah keluar ke sana mencari hewan. Satu hal yang kusuka lakukan saat berada di lokasi adalah meluangkan waktu sepanjang malam untuk melihat berapa banyak hewan yang bisa kita tampilkan di depan kamera. Ada Mark di sana belakang kamera. Apa kabar guys? Dan Mario di sini. Halo guys. Itu dia. Dan tentu saja kru lainnya ada di balik layar. Nah, sekarang hari ini hujan. Jadi aku harus menambahkan kalau hari ini akan sangat berlumpur. Tapi kalau kalian siap, ayo kita pergi ke sana dan cari beberapa hewan. Gimana Mario? Kita gaskan? Gas. Oke, berangkat. Ini dia, masuk ke hutan hujan. Aku udah dengar suara katak, jadi kita akan menemukan sesuatu. Kamu benar-benar harus meluangkan waktu saat mencari di hutan hujan, karena semuanya sangat tersamar. Gak ada apa-apa, kalian harus pelan-pelan karena kalian juga harus berhati-hati terhadap ular berbisa dimanapun kamu melangkah. Oh, itu dia, hewan pertama kita. Oke, Mark. Ada apa? Aku mau matiin senter dulu. Kamu coba arahkan kamera ke arah sini dan beritahu aku kamu bisa lihat apa. Lihat apakah penonton dapat mengenalinya. Oh, aku melihatnya. Ya. Itu dia. Kamu tahu apa itu? Itu belalang ranting kan? Kamu benar sekali. Coba aku pegang dulu. Sini teman. Keren. Ini biasanya cukup sulit untuk dilihat. Karena coba lihat. Terlihat seperti ranting. Atau seperti sedotan. Itu keren. Apa dia menggigit? Tidak. Jadi itu kabar baik buatku. Coba lihat, aku biarin jalan di mukaku. Ini salah satu dari sedikit makhluk yang kurasa aman untuk melakukan ini di mukaku. Awas kena matamu. Alasanku melakukan ini adalah untuk menunjukkan padamu betapa hebatnya mereka memanjat. Dan lihat, mereka benar-benar mampu bergantung terbalik. Mereka punya kait kecil di bagian bawah kaki mereka, yang memungkinkan mereka mudah untuk bergerak dimanapun mereka memanjat. Oke, aku ambil dulu terus aku kembalikan ke pohon. Sini bro. Sekarang kita coba cari yang lebih berbahaya daripada belalang ranting. Hewan pertama yang keren. Perhatikan kemana kamu berjalan, Mark. Ya, aku akan hati-hati. Ini gila. Selama 2 minggu kami di sini, kami melihat begitu banyak ular. Seperti baru jalan bentar terus, wow, ada ular melingkar di sana. Nah, apa Verdelens akan berada di bawah air atau di permukaan? Iya, mereka akan tetap berada di permukaan. Tapi mereka akan meringkuk seperti bola dan hampir tidak terlihat. Ayo. Oke. Di mana? Itu di sana, kamu lihat? Ya, Dapat. Ya. Tangkapan bagus. Tangkapan satu tangan. Cara favoritku untuk menangkap kura-kura lumpur. Oke, sekarang kita lacak kembali ke sini, lalu naik ke tanggul. Oke, ayo. Yes. Lihat kamu. Hampir mencapitku. Ini adalah kura-kura lumpur berbibir putih dan mereka bisa sangat agresif. Mari kita lihat seperti apa gigitannya. Dicoba nggak ya? Ya nggak tahu. Menurutmu gimana? Kayaknya sakit sih. Coba deh. Iya, ini sakit. Lihat itu. Persis seperti leher kura-kura. Lihat itu. Tidak membekas di kulit. Terima kasih. Aku menghargai itu. Matanya mirip kura-kura penggigit dan mereka memiliki struktur bertopeng tepat di sisi pipi. Dan hidung serta paruh putih yang sangat khas. Keren, hewan kedua di malam ini. Kalian tahu kan aku selalu pengen nangkep kura-kura? Kita kembalikan? Ayo. Oke, sini. Ada tarantula raksasa yang tinggal tepat di puncak pohon itu. Kurasa aku bisa menaruh ini di depan tarantula, supaya dia keluar dari lubang dan kemudian aku akan menangkapnya. Oke, semoga beruntung. Wow, itu sangat cepat. Tidak ada cara yang bagus. Oke, lanjut guys. Wow, di sini. Lihat ini, dia besar. Wow. Apa itu? Tarantula besar.
Itu tarantula yang gede banget. Baiklah, tadi kita mengejar satu tarantula dan dia lebih kecil daripada ini. Kayaknya ini jantan. Bro, aku pengen ngambil ini tapi aku tidak yakin 100% ini spesies apa. Aku tahu persis laba-laba yang ada di Arizona, tetapi yang ada di hutan hujan Costa Rica ini seperti... Aku nggak tahu apa ini sepadan dengan resikonya. Dia sangat lincah. Aku akan mencoba mencapitnya. Siap? Ini beresiko. Oh, dia kemar. Dia di kakimu. Dia di sini. Jangan bergerak. Oh, ya ampun. Dia di sana. Jangan bergerak. Oke, aku coba lagi. Dia sangat kuat. Oke, kamu dapat. Ini dia. Oke. Sekarang kita mengontrolnya. Ini gede banget. Sekarang aku akan menaruhnya di tanganku. Dia lepas dari tanganku. Oke, dia nggak tertarik untuk berkenalan. Tapi ya, itu dia kembali ke lantai hutan. Jika ada sesuatu yang mungkin bisa membuatmu mimpi buruk di hutan hujan ini, itu pasti tarantula berbulu raksasa. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari hewan yang lain. Banyak tanaman merambat yang kusut. Oh, tidak. Oh, ini dia. Oh, dapat ular. Ya, itu ular berkepala tumpul. Lihat itu, hanya melingkar di tanaman merambat. Coba lihat matanya. Itu berbisa? Sedikit berbisa, tapi bertaring belakang dan dia tidak mudah menggigit. Jadi aku harap yang ini tidak menggigitku. Tunggu sampai kamu lihat seberapa panjang dan hebatnya ular ini. Mereka seringkali menggunakan cairan bau sebagai pertahanan sekunder. Lihat ini. Wah, bro, itu ular yang panjang. Wah, lihat ular ini. Oh, tidak, dia memberikan bau di tanganku. Wah, ini menjijikkan. Padahal aku sudah pelan-pelan ini. Dan hal paling menarik di ular ini, coba lihat matanya. Matanya sangat besar dan sebagian besar kepalanya adalah bola mata. Nah, ini adalah spesies nokturnal dan arboreal, yang berarti mereka berada di pepohonan pada malam hari untuk berburu mangsanya. Mereka ini istimewa kan? Astaga. Kamu merekamnya? Iya, ini kurekam. Ya, benar-benar tidak ada yang paling berbahaya daripada momen barusan ini. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Pantatku berada sedekat itu hanya beberapa inci dari ular Verdelens itu. Tolong kamu pegang ini sebentar, Mario. Ahli biologi satwa liar bisa mengatasinya. Aku akan menyingkirkan ular Verdelens ini dengan hati-hati, oke? Baiklah. Lihat itu. Ular ini tidak mau menyerang kecuali merasa terancam. Jadi, selama aku tetap di sana dan aku berkamuflase dengan sempurna, mungkin tidak ada yang akan memperhatikanku. Karena tadi kita hanya fokus pada ular berkepala tumpul tadi. Terima kasih ular Verdelens kecil karena tidak mengincarku. Karena ular Verdelens sebesar ini bisa membuatku masuk ke rumah sakit. Oke, aku pindahin dulu ke semak-semak. Oke. Taruh di sana dan biarkan dia. Itu dia. Sekali-kali berterima kasihlah ke alam semesta karena membiarkan kamu lolos tanpa cedera sama sekali saat kamu sedekat itu dengan ular yang sangat berbahaya. Wow, oke, balik ke ular kepala tumpul. Hampir saja. Oke Mario, balikin lagi ularnya. Dan mari kita lanjutkan segmen ular yang intens ini. Tadi aku bilang, lihat matanya. Matanya sangat besar. Matanya hampir memenuhi kepalanya. Itu karena mereka berburu di malam hari. Ini memberi penglihatan yang bagus. Nah, yang menjadi fokus mereka adalah kadal kecil. Jadi katakanlah itu anole atau tokek. Ular ini akan menyelinap ke arahnya. Kamu lihat bagaimana ia bisa tetap diam? Lihat ini, kelihatannya seperti tanaman merambat. Jadi kalau ada tokek berkeliaran di atas daun, di sana, lalu ularnya piu menyerangnya, lalu dia akan memakannya. Sangat-sangat keren. Ya, kita dapat ular yang relatif aman dan ada ular yang sangat berbahaya di belakangku tadi. Kesempatan yang cukup bagus untuk memperlihatkan kepada kalian beberapa reptil yang ada di hutan hujan ini. Oke, kita kembalikan ke pohon yang tadi dan memperhatikan kemana kita melangkah. Sampai jumpa lagi.
Coba kita cek yang di sini. Tempat yang bagus untuk serangga dan arachnida. Aku nyebrang dulu. Oh, ada kalajengking di sana. Mana? Lihat itu. Oh, ya ampun. Wow. Ukuran yang bagus untuk hutan hujan. Ya, aku akan mencapitnya dengan senterku. Kamu bisa merekamnya? Aku akan pelan-pelan supaya tidak menyakiti kalajengking itu sama sekali. Oke, aku siap. Ini dia. Tangkapan bagus. Dapat. Wah, hahaha. Aku yakin ini adalah kalajengking gunung biru. Seekor spesies langka yang baru saja ditemukan baru-baru ini. Kira-kira gimana kalau aku lepas ekornya? Dia bakal nyengat gak ya? Kurasa tidak akan. Itu dia. Kamu lihat sengatnya melingkar sepenuhnya di bawah ekornya? Wow. Apa kamu tadi deg-degan melepas ekornya? Iya, lumayan. Ini adalah malam yang menegangkan setelah pertemuan Verdelens tadi. Dan sekarang ketemu kalajengking. Tapi, selalu menyenangkan untuk bertemu makhluk merayap yang menyeramkan di sini. Oke, kita kembalikan ke papan tadi. Lalu kita lihat bisa menemukan hewan apa lagi. Oke. Waduh. Aduh. Tidak. Kita giniin aja. Ya ampun. Aku nggak mau membuat kalajengking ini gelisah. Wow. Kalajengking sudah aman dan masuk ke celah itu. Ku kasih tahu, megang itu tadi dengan tangan kosong benar-benar membuatmu deg-degan. Oke, ayo kita lanjut guys. Ayo kita ke arah sini. Oke. Tunggu bentar. Ada apa? Kita dapat ular berbisa, Kayori. Apa? Iya, Mana? di sini. Hati-hati. Aku baru lewat sana loh tadi. Dia berkamuflase. Verdelens lagi. Bukan, itu ular beludak pelompat. Ya ampun. Lihat polanya. Kok bisa kelewat ya? Aku tadi barusan melewati batang kayu ini, tapi aku melihat ke bawah juga. Tapi aku nggak ngelihat samping sih. Oke, kita singkirkan ular ini dulu, lalu kita dekatkan ke kamera. Mereka menyebutnya ular beludak pelompat karena mereka akan menerjang keluar. Aku angkat pelan-pelan dengan kail ini. Mereka ini cenderung jinak. Ini dia. Wah, lihat tubuh yang kuat itu. Oke, mundur pelan-pelan di sini. Aku sudah mengendalikan ular ini. Sekarang aku akan turun ke bawah. Pelan-pelan. Nah, seperti ular air mokasin, mereka seringkali hanya meringkuk seperti bola dan memperlihatkan mulut putih mereka. Coba kita lihat. Lihat itu, benar-benar tenang. Tidak seperti Verdelens yang merupakan ular yang penakut dan cepat marah. Aku akan turun sedikit begini, masih di luar zona serangan, tapi aku harus berhati-hati. Aku melihat ular tepat di matanya, dan aku bisa bilang ini ular beludak. Tidak hanya dari bentuk kepalanya, tapi juga lubang-lubang yang jelas tepat di belakang lubang hidungnya. Coba aku tunjukin begini. Lihat tepat di sini. Itulah cara mereka merasakan panas. Tidak hanya mendeteksi mangsanya, tapi juga mendeteksi predator. Ular ini mungkin berpikir, ada lampu besar dan terang ini dan juga ada manusia. Terlalu besar untuk dimakan, jadi lebih baik aku tetap tenang dan terkendali. Oke, Mark, aku mau mengangkat ini. Dikit aja supaya lebih kelihatan. Nah, gigitan ular ini sangat-sangat kuat. Mereka sebenarnya disebut sebagai pitbullnya dari keluarga ular beludak. Ketika mereka menggigit, mereka akan bertahan mengerutkan wajah mereka untuk melindungi mata mereka dan mereka tidak akan melepaskannya. Jadi, kalau digigit ular ini akan sangat-sangat berbahaya. Cukup keren tapi, melihat dengan dekat ular beludak pelompat. Oke, kita kembalikan ke hutan lagi. Oke, teman kecil, kembali ke kayumu. Ini keren sekali, aku mau berhenti sebentar terus menunjukkan kepada kalian. Lihat ini, ada air yang mengalir melalui hutan sekarang. Kami telah mengalami begitu banyak hujan selama beberapa hari terakhir. Hutan itu dipenuhi suara katak dan ular yang bergerak untuk berburu. Tetapi, di sini aku akan berbelok seperti ini dan melihat ke sana. Ini cuma air yang mengalir di hutan. Ini bukan sungai? Bukan, ini bukan sungai. Ini hanya jalan setapak di tengah hutan yang dialiri air, yang sangat bagus bagi kita untuk dapat menemukan hewan. Lingkungannya kaya dan mudah-mudahan kita akan menemukan lebih banyak hal hebat. Ada katak kaca di sana, di atas daun itu. Jadi itu sumber bunyinya? Yap, aku nggak tahu apa itu yang bikin, tapi itu katak kaca. Oke, mereka cukup cepat. Dapat. Oke, keren. Yes, oke. Periksa apa ada ular. Sepertinya aman. Wup, itu dia.
Lihat kawan kecil kita ini. Wow, lihat matanya. Kamu tahu dia mirip siapa? Seperti katak Kermit. Dan sebenarnya Kermit itu didesain dari spesies katak yang ini. Nah, mereka menyebutnya katak kaca karena tubuh mereka semi-transparan. Terutama di bagian badan. Sebenarnya beberapa spesies aku tidak bisa membedakannya dengan yang ini. Badan dia warnanya putih. Badannya putih? Oke. Beberapa dari mereka memiliki perut yang benar-benar bening dan kau benar-benar dapat melihat organ-organ bergerak di dalamnya. Ini katak yang menggemaskan. Nah, kalau terkena cahaya, tubuhnya semi-transparan. Aku benar-benar dapat melihat beberapa organ dan pembuluh darah di sana memompa, bekerja, menjaga katak ini tetap hidup. Oke, ayo dilepas. Oke, ayo kita lakukan. Aku akan membiarkannya melompat kembali ke atas daun seperti ini. Lampu. Dapat. Oh, itu ular karang. Itu ular karang. Itu ular yang berbahaya. Iya, ini ular yang benar-benar berbahaya. Ini koral? Ya. Ini 100% ular karang. Jangan sampai tergigit ular ini. Nah, ular ini gak punya taring berengsel seperti ular berbisa. Mereka memiliki taring kecil dan tetapi sangat berbisa. Kenapa aku tidak mencapit kepalanya dan mengendalikannya? Apa kamu yakin? Oke. Oh ya ampun. Wah, ini cara terbaik bagi kita untuk memperkenalkan ular ini karena ia banyak bergerak dan kita harus menanduknya dan mengendalikannya. Ini ular karang yang sangat besar, iya kan? Iya. Terbesar selama ini? Betul. Mereka sangat cepat, sangat kuat, dan bisa ular itu sangat dahsyat. Dan digigit ular ini sama buruknya dengan digigit ular Verderlands. Aku nggak percaya betapa banyak ular berkeliaran di sini di malam hari. Sungguh luar biasa. Ular ini mulai mengeluarkan bau. Dia sangat takut ketika kami mendekatinya dan bergerak sangat cepat. Dan kita dapat dengan perlahan mencengkramnya dengan pencapit ular. Dan sekarang aku memegang kepalanya dengan sangat kuat. Tidak terlalu kuat tapi terkendali. Seperti yang kamu lihat di sini. Dan ini sangat... Wow, lihat ini. Kulitnya berwarna-warni. Apa kameramu bisa merekamnya? Iya, ini ular yang cantik. Wow. Sangat mengagumkan. Nah, warna yang cerah dari ular ini sejalan dengan istilah aposematik yang sering aku gunakan untuk katak berbisa. Apapun yang memiliki warna cerah adalah peringatan bahwa dia beracun. Dan di kasus ini adalah ular berbisa, bukan katak berbisa. Dan sekali lagi, gigitan ular ini akan membuatku masuk rumah sakit. Nah, kebanyakan ular yang kami jumpai sejauh ini di Costa Rica adalah ular beludak, tetapi yang ini adalah jenis elapid. Mereka sebenarnya berkerabat dengan ular kobra dengan bisa yang sangat-sangat kuat. Ya, malam ini penuh dengan ular dari saat aku hampir digigit ular Verderlands, dan kemudian tentu saja ular beludak pelompat, dan sekarang ular karang. Aku akan senang saat kita mengembalikan ular ini kembali ke hutan hujan. Aku Coyote Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku Coyote Peterson, dan aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Ini dia. Ya ampun, ini lebih buruk daripada semut peluru. Sudah tidak heran lagi kalau aku tidak asing dengan rasa sakit. Karena selama 2 tahun terakhir, aku mungkin telah menerima lebih banyak gigitan, terkaman, capitan, dan sengatan dibandingkan dengan manusia lain. Beberapa orang mengatakan bahwa aku benar-benar gila. Sementara yang lain menyebut aku sebagai seseorang yang pemberani. Tapi, aku menggambarkan diriku sebagai pendidik yang bersemangat, yang telah menjalani banyak eksperimen liar, supaya kita semua dapat belajar tentang hewan dan bisa mengambil pelajaran dari ketidaknyamananku. Dan rasa hormat terhadap makhluk-makhluk yang sering disalahpahami ini. Jadi meskipun aku mungkin sedikit gila, aku tentu saja tidak sepenuhnya tanpa rasa takut. Dan sudah aku jelaskan bahwa hanya ada 2 makhluk di planet ini yang membuat kulitku merinding. Yang pertama, dikenal dengan julukan buruk sebagai penggigit jari kaki. Secara ilmiah, makhluk yang tampak seperti alien ini disebut serangga air raksasa.
Dan gigitannya yang dilakukan dengan rostrum seperti jarum sangatlah menyakitkan. Sejak pertama kali kami menampilkan serangga ini beberapa tahun yang lalu, Coyote Pack telah meminta episode ketika digigit dan kondisi setelahnya. Jadi kuhadapi ketakutanku, menangkap salah satu raksasa ini dengan aman, dan kemudian secara dramatis membiarkannya menggigit jari kakiku. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan pernah kulupakan. Sebuah ketakutan yang aku taklukkan dengan bangga demi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ketakutan nomor 2ku tidak memerlukan pengenalan yang rumit. Kamu sudah tahu apa itu. Dan ya, aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Pemangsa yang rakus ini kadang-kadang dapat ditemui saat menjelajahi gurun di barat daya. Dan apakah kamu menemukannya di bawah sinar matahari saat ia menghilang di dalam liang? Atau kamu sedang menyaksikannya berburu di kegelapan malam? Dan reaksi kebanyakan orang biasanya sama. Berteriak, lari ke arah yang berlawanan, dan kemudian secara mental mencoba memahami apa yang baru saja dilihat matamu. Raksasa, berkaki banyak, taring berbisa yang menakutkan, yang hanya bisa muncul dalam mimpi buruk yang paling menakutkan. Tapi, ini bukan mimpi buruk, dan tentu saja bukan hasil imajinasi belaka. Faktanya, hewan ini benar-benar nyata. Dan bagiku, momen yang telah kalian semua tunggu-tunggu sudah semakin dekat. Kelabang! Wow, lihat ini! Di mana? Kelabang gurun raksasa di sini, di samping semak-semak ini. Mana? Wow, lihat itu! Tunggu sebentar, kami coba bawa ke situ buat kalian. Ambil pakai ini. Hati-hati. Ya ampun, dia bergerak. Tolong ambilkan Tupperware-nya. Mark, tolong ambil wadahnya di belakang. Coba pakai topimu. Oh, tidak bisa. Dapat? Tidak, dia cepat sekali. Aku tidak bisa mengambilnya. Cepat. Udah aku tahan. Oh, itu dia. Oh, dia keluar. Wah, bagus. Kamu dapat? Wah, itu adalah kelabang yang besar. Ini membuatku sangat-sangat berdebar. Gigitan dari makhluk ini salah satu yang paling menyakitkan di sini. Di barat daya sini, kalau ada makhluk yang membuat jantungku berpacu, itu adalah kelabang gurun raksasa. Wow, ini juga sangat besar. Kamu lihat dari dalam kontainer ini? Ini terbesar yang pernah kulihat. Ukuran yang bagus. Mungkin, wow, kamu sedang melihat mimpi buruk yang hidup di depan matamu. Lihat makhluk itu. Itu menyeramkan, bro. Ya ampun. Aku tidak bisa bilang berapa banyak orang yang minta aku untuk digigit makhluk ini. Pokoknya banyak deh. Banyak sekali orang-orang yang pengen melihat aku digigit hewan ini. Kamu terlihat cemas. Aku pun jadi gugup. Ya, aku nggak akan melakukannya di malam hari yang gelap ini. Mungkin aku pertimbangkan lagi setelah tidur. Dan mungkin besok di bawah sinar matahari kita akan mencobanya. Tapi untuk saat ini aku pikir tidak. Tidak sama sekali. Tapi aku harus mengakui, sebagian diriku penasaran. Tapi sebagian diriku merasa sangat takut. Kamu nggak setuju ya? Ya, aku tidak merasa nyaman untuk sekarang. Ini mungkin kebablasan. Sedikit kebablasan. Oke, gini aja. Sudah pasti kita bisa menyimpan ini semalaman. Skenario terburuknya kita bisa buat episode lain dengan makhluk ini besok. Lihat anatominya di bawah sinar matahari. Lalu kita akan mulai kalau semua sudah siap. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Oke, kita simpan dulu aja lalu kita cari lagi yang lain. Huhuhu. Ini pasti akan jadi penutup malam yang luar biasa. Mantap, bro. Ini gila.
Ketika mereka bilang kelabang gurun raksasa, mereka tidak bercanda. Coba kalian lihat ukuran Myriapoda itu. Wow. Ternyata lebih menakutkan di siang hari daripada di malam hari. Nah, semalam kita menangkap hewan ini terus kita bilang tahan dulu. Kita istirahat dulu. Coba aku pikir lagi apa aku mau digigit oleh hewan ini. Disinilah kita, masih jam 7 pagi. Kalian tahu apa yang akan terjadi? Oke guys, aku akan lakukan ini. Aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa sehingga aku dapat menjelaskan kepadamu betapa menyakitkan gigitan makhluk ini sebenarnya. Nah, sebelum kita akan memulai gigitannya, pertama-tama kita akan melihat anatomi dari hewan ini. Karena hewan ini itu seperti desain yang sempurna untuk segala sesuatu yang menyeramkan. Nah, ini Arthropoda, seperti semua serangga dan arachnida, tetapi secara teknis ini adalah Myriapoda yang juga berkerabat dengan kelabang. Dan kelabang gurun raksasa ini adalah yang terbesar di Amerika Serikat. Ini adalah makhluk yang jarang kamu temui karena mereka benar-benar nokturnal. Nah, sangat sulit untuk duduk di belakang wadah ini dan melihat makhluk ini. Maksudku, kamu dapat mendengar kaki-kakinya yang kecil menggaruk bagian dalam kapsul ini. Wow. Mark, apa kamu pernah melihat makhluk yang lebih mengerikan daripada ini? Tidak, dan aku tahu ini adalah sesuatu yang tidak kamu nantikan. Ya, orang penasaran apa ada yang membuat Coyote Peterson takut. Aku melompat ke buaya, aku melompat ke rawa-rawa untuk menangkap kura-kura penjepit, Black Widow, dan laba-laba penenun bola emas. Tetapi kelabang, sejak aku masih kecil, untuk beberapa alasan aku selalu seperti, aku tidak ingin mendekati benda itu. Karena kakinya yang begitu banyak dan memiliki pengait-pengait kecil. Jadi ketika mereka meraih sesuatu, mereka akan berpegangan. Dan ketika mereka menggigit, taring-taring itu bergerak ke bawah dan bertahan. Jadi dia tidak menggigit dan lari tapi menggigit dan bertahan. Iya, kamu tahu ketika aku tersengat sesuatu di masa lalu, aku memegangnya dengan pinset entomologi dan ketika aku melakukannya, aku melepaskannya. Tapi dalam kasus ini, Myriapod ini mampu memegangku dan menggigitku lebih dari 1 kali. Baiklah. Mari kita lakukan sekarang, karena aku tahu kalian ingin melihatnya lebih jelas. Aku akan mengeluarkannya dari wadah plastik ini sehingga kita bisa melihat dengan jelas segmentasi tubuhnya dan kait kecil di kakinya. Siap? Oke, ayo kita mulai. Oke, untuk melakukannya, aku akan mulai dengan... Aku harus menjepit kepalanya dulu. Oh, astaga, lihat kamu lihat itu. seberapa cepat? Nah, Coyote, aku pernah mendengar ini disebut citah gurun. Ya, itu karena mereka cepat dan mematikan. Coba lihat apakah aku benar-benar bisa. Aduh, Kamu butuh pinset besar. sepertinya tidak ada jalan lain. Itu adalah pegangan yang keras jika aku melihatnya. Au. Dia gigit. Tidak, tapi masing-masing dari ruas kaki kecil ini terasa sangat tajam. Lihat badannya ini. Wow, dan ini sangat kaku. Kerangka luar hewan ini sangat kuat. Dan masing-masing kaki kecil ini mencengkeram kamu. Dan ia mencoba menarik dirinya ke bawah sehingga taringnya menggigit. Nah, taring-taring ini sebenarnya disebut maxilliped dan kaki yang dimodifikasi. Dia hampir menggigitku. Ya ampun. Dia hampir saja menggigitku. Hampir saja. Oke, peganganku tidak sekuat yang aku kira. Aku benar-benar bisa melihat racun keluar dari rahangnya. Wow, lihat ini. Sekarang pegangannya lumayan. Dia hampir saja mampu melilitkan tubuhnya sepenuhnya dan menggigit lebih cepat dari yang kami perkirakan. Wah, ini sangat mengintimidasi. Oke, bukan hewan yang mudah dipegang karena ia sangat-sangat kuat. Sangat kuat. Oke guys, aku akan menaruhnya kembali ke dalam wadah plastik ini. Lalu aku akan menenangkan diri sebentar. Lalu baru kita akan lanjut. Siap? Pelan-pelan. Dan ini dia. Bagus. Wah, hampir saja tidak lolos. Oke guys, aku mau ngobrol bentar di sini.
Seperti yang kita tahu, aku telah digigit berkali-kali, beberapa tidak berbisa, beberapa berbisa, dan banyak sengatan. Dan kelabang gurun raksasa adalah satu-satunya hewan yang selalu aku pikirkan. Kalian tahu kenapa? Karena aku nggak mau digigit oleh makhluk itu. Tapi, aku punya kesempatan untuk melakukannya. Dan... kurasa aku cuma penasaran, tapi aku juga akan melakukannya karena sains. Dan sebagian dari diriku melakukannya untuk mencari tahu seberapa sakit gigitan ini sebenarnya. Menurut sumber yang berbeda, gigitan ini lebih sakit daripada ular derik, tapi tidak sesakit gigitan monster gila yang pernah menggigitku. Dan sebagian orang mengatakan gigitan ini tidak lebih sakit daripada sengatan lebah madu. Jadi, ini semua tentang bagaimana tubuhku bereaksi terhadap racunnya. Apakah racunnya akan menyerang sel darah merahku dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi gigitannya melubangi tanganku, bisa jadi hanya menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di tempat tertentu. Tapi aku sudah naik tingkat di rasa sakit akibat sengatan serangga. Dan untuk episode gigitan, ini mungkin jadi yang terakhir. Waduh, ini menjadi kenyataan ya. Wah, ini dia kelabang gurun raksasa. Dan aku akan digigitnya. Baiklah, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeluarkannya dari wadah plastik ini. Dan untuk melakukan itu, aku akan masuk dan menahannya. Siap? Siap. Itu menakutkan. Itu komitmennya. Oke, aku pegang dulu. Aduh bro, kakinya ini sangat-sangat sakit. Lihat taringnya itu. Ya ampun. Oke. Nah, seperti biasa, aku punya pena epinefrin. Aku bilang supaya ini dicatat. Dan ini juga telepon satelit darurat. Selalu penting. Tapi tidak pernah dipakai. Semoga ini bukan yang pertama kali kita akan pakai ini. Kamera 3 siap? GoPro juga sudah siap. Oke. Ini dia, siap? Aku Coyote Peterson. Dan aku akan digigit oleh kelabang gurun raksasa. Ini dia. 1 2 3. Oh ya ampun, di sana di bekas taring kecil itu. Oh iya. Ambil itu. Langsung terasa terbakar. Oh, ini rasanya lebih buruk daripada semut peluru. Wah, Seberapa tajam taringnya? tunggu sebentar. Oh ya ampun. Aku lihat bekasnya. 2 gigitan. Kamu lihat tadi, gigitannya seperti menggulung kulit lalu melepaskannya dan menggigit untuk kedua kalinya. Waduh. Aku bisa melihat darahmu muncul. Tetap bicara padaku. Oke. Aku harus tahu apakah ini parah atau tidak. Kamu harus tetap berbicara padaku. Sakitnya berbeda dari semua sengatan yang pernah aku terima. Rasanya seperti terbakar. Sangat-sangat terbakar. Maaf, aku tidak bisa berkata-kata sekarang. Aku butuh air. Jelaskan di mana rasa sakitnya. Apakah cuman di... Rasanya naik ke lenganku. Rasanya naik ke lenganku seperti racun monster gila. Lihat bekas lukanya. Bro, kita kayaknya butuh penyedot racun. Ini.
Stop kameranya, stop kameranya. Kita harus sedot racunnya, kita harus sedot racunnya. Aku serius, aku serius. Stop kameranya, stop kameranya. Aku stop merekam. Aku stop. Mario, ini. Tolong nyalakan telepon satelitnya. Aku akan mengambil penghisap racun. Ya ampun guys, oke. Tourniquet atau tidak? Ya, gunakan, berikan padaku. Aku hanya ingin... Wah, aku kayaknya mau muntah. Oke. Ya ampun, ini sangat-sangat buruk. Oke Mario, kamu tetap merekam ya. Kita juga punya GoPro. Ini menyebar kan? Iya, ini menyebar. Nah, kita belum pernah menggunakan alat penghisap racun sebelumnya di episode manapun. Dan rasanya sangat sakit sekarang dan terisolasi di sekitar sini. Ketika digigit monster gila tidak dapat memakai penyedot racun. Kita akan coba lihat apakah ini bisa menyedot sebagian racun dari lenganku. Rasanya sangat sakit dan aku hampir saja menangis. Kita stop merekam dan aku coba menyedotnya. Semoga tidak masuk lagi. Ya. Kamu benar-benar dapat melihat racun merembes keluar dari tepi tanganku di sana. Nah, ketika kelabang menyerang mangsanya, ya, aku merasa ini membengkak parah. Oke, jadi ini ada dua sisi. Ada sisi 1, sisi 2. Kamu tahu? Tidak. Yang di depan adalah yang pertama. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menggigit lagi. Sebenarnya kamu bisa melihat tanda hitam di sana. Aku pikir titik kedua itu punya lebih banyak racun. Iya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah memborgolnya. Bisa ngambil semua. Mungkin bisa dapat semuanya. Mario, kamu punya peluang bagus untuk itu. Oke. Oh, ya ampun, ini malah jadi lebih sakit. Tunggu saja efeknya. Ya ampun, ini gila. Kamu benar-benar bisa melihat racun keluar dari lubangnya. Kamu lihat itu, coba di zoom sedikit. Kamu harus beritahu kami jika kamu merasa kita harus keluar dari sini. Kami akan membantumu keluar dari sini. Oke, seperti gigitan monster gila, rasa sakitnya datang silih berganti. Aku sudah berada di titik terendah dalam rasa sakit ini. Rasa sakitnya terus menerus. Oke, kita lepas ini. Kamu sekarang harus melepasnya. Oke, dibuka. Aku taruh kamera dulu, tunggu. Ini dia, kamu siap? Iya. Oke, aku melepaskannya. Oke, diperbesar gambarnya. Kamu benar-benar bisa melihat racun. Ya ampun, kamu bisa melihat kerusakan di lenganku. Kamu lihat hitam dan birunya luka ini. Ini tidak separah gigitan monster gila. Dalam artian monster gila itu mengiris ibu jariku dan melukaiku. Tapi ini benar-benar mengalahkan sengatan serangga apapun yang pernah aku alami. Semuanya. Ini membuat sengatan semut peluru terasa seperti sengatan lebah. Ini membuat sengatan 30 lebah di wajah terasa seperti memakai face moisturizer di muka. Ini adalah rasa sakit yang paling hebat yang pernah aku alami sejak monster gila. Dan di saat ini aku menyesal telah digigit oleh kelabang gurun raksasa. Aku memakai tourniquet ini hanya saja dipasang dengan ringan. Ini tak boleh terlalu kencang karena jika kamu melakukannya, yang kamu lakukan hanyalah memaksa jantung kamu berdetak lebih cepat dan racun itu terpompa ke seluruh tubuhmu lebih cepat. Sekarang aku akan bersihkan dan pasang ekstraktor kedua kalinya. Sakitnya tertusuk? Oh, tidak. Ini rasanya seperti terbakar. Ini seperti seseorang mengambil besi panas dan menusukkannya di bawah lenganku. Lenganku lumpuh sekarang, aku tidak bisa menggerakkan tanganku sama sekali. Sekarang lenganku bengkak dan tegang. Sekarang kita lakukan ekstraksi kedua. Siap? Iya. Rasanya seperti sakit sekali ini. 1, 2, 3. Pengekstrak racun ini memberikan begitu banyak nyeri terisolasi tepat di areanya. Apa rasanya mereda? Nah, sekarang racun dari kelabang gurun raksasa memiliki campuran potensi. Dan campuran itu disebut sitolisis. Dan sekarang yang terjadi adalah racunnya
menyerang sel darah merahku dan menghancurkannya. Dan itulah nyeri yang kurasakan sekarang ini. Dan percaya kalau aku bilang, ini sungguh luar biasa intensnya. Wow. Ayo kita coba penyedot racunnya. Oke, aku harus putar ini dan membukanya kan? Oke, siap? Iya, tak ada jalan lain. Oke. Oh. Iya, kau bisa lihat jelas ada sisa racun keluar dari sana. Oke. Biar aku potret dengan GoPro. Wah, itu racun yang banyak sekali sebenarnya. bro, sakit sekali. Ini sama parahnya dengan yang kubayangkan. Ya ampun. Wah. Kita lepas saja turniketnya. Iya, lepas. Siap? Iya. Tuh agak. Halo guys. Bro, pertama kalinya kita pakai ekstraktor racun. Racun tampaknya sudah berhenti. Di tempat kita memasang torniket, pertanda bagus. Dan aku yakin penyedot racunnya juga bekerja. Saat ini yang ingin kulakukan hanyalah keluar dari terik matahari gurun dan masuk ke lingkungan ber-AC. Guys, yang bisa kubilang adalah jika kamu pernah bertemu salah satu Myriapoda ini di alam liar, kagumi saja dari jarak yang aman. Jangan mencoba menangkap dan memegangnya, karena percayalah rasa sakitnya benar-benar luar biasa hebat. Sangat-sangat hebat. Kamu tidak ingin digigit hewan ini pokoknya. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jika kamu pernah bertemu dengan kelabang gurun raksasa di alam liar, penting untuk diingat bahwa hewan ini berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari manusia. Dan interaksi, apalagi gigitan, sangatlah jarang. Seiring berjalannya waktu, lenganku terus berdenyut. Dan bagian terburuknya adalah dengan setiap gelombang yang menerjang tubuhku, rasa sakitnya semakin kuat. Beberapa jam setelah kejadian itu, akhirnya aku pun menyerah dan meminta perawatan medis untuk gigitan itu. Ini pertama kalinya pikiran dan tubuhku tidak mampu menahan rasa sakit akibat gigitan atau sengatan. Ini benar-benar seburuk itu. Oke guys, ini sudah 30 jam sejak aku digigit kelabang gurun raksasa. Sekarang setelah kamu melihatku begini, semoga kamu benar-benar akan mengambil sebuah pesan dari sini. Cukup mengaguminya dari jarak yang aman. Aku tidak ingin melihat foto di Instagram, Facebook, atau Snapchat tentang seseorang yang memegang salah satu Myriapoda ini. Guys, aku kuat, oke? Kita semua tahu, toleransi sakitku tinggi. Tapi yang ini membuatku benar-benar kewalahan. Ini paling sakit dari yang pernah kualami. Kamu bisa lihat dari wajahku, aku capek sekali. Aku belum tidur dari 36 jam yang lalu karena rasa sakitnya tidak berhenti. Itu adalah bagian yang paling menakutkan ketika rasa sakit itu menjalar ke lenganku hingga ke bahuku. Aku tidak bisa menghentikannya dan rasa sakitnya semakin parah. Selama channel Brave Wilderness berdiri, aku tidak pernah sekalipun pergi ke dokter setelah digigit atau disengat. Tapi kelabang gurun raksasa membuatku harus dirawat di ruang gawat darurat. Pada akhirnya, apakah menghadapi rasa takut digigit oleh makhluk mengerikan ini sepadan? Ya, awalnya saat aku berguling-guling di tanah karena kesakitan yang amat sangat, aku akan bilang tidak. Tetapi, sekarang rasa sakitnya sudah hilang, dan yang tersisa hanyalah kenangan buruk. Sekarang aku harus mengatakan bahwa iya, ini sepadan. Karena bersama-sama, kita belajar tentang kelabang gurun raksasa dan yang terpenting, kita tahu seberapa buruk gigitannya. Jika kamu cukup malang untuk digigit oleh salah satu hewan ini, segera cari perawatan medis. Sedangkan bagiku, aku yakin beberapa dari kamu masih menganggap aku benar-benar gila. Setidaknya sekarang aku bisa bilang bahwa dulunya rasa takutku akan kelabang kini telah berkembang jadi ketertarikan dan rasa hormat yang baru terhadap salah satu makhluk yang menyeramkan di planet ini.